Rumah Papa Cemoro. Sore setelah selesai bercinta di atas kren, Cemoro berniat membawa Cendono ke rumahnya. Sebelum nantinya Cemoro kembali ke rumahnya sendiri bersama sang suami. Cendono tak menyangka jika kedua orang tua Cemoro juga turut batal ke Paris. Mobil Cemoro kini sampai di depan rumahnya. "Bang, ayo." "Tapi apa nggak apa-apa?" "Iya nggak apa-apa, ayo." Ya sudah. Cemoro pun membawa suaminya masuk ke dalam rumah. "Mah, Pah, Om. Ayo, duduk. Makasih Om." "Siapa suruh panggil Om?" Mulai sekarang kamu harus panggil Papa. Karena saya sekarang bukan Om kamu, tapi Papa mertua kamu." "Oh, iya Om. Pah, bagus." "Nak Cendono, mau minum apa? Biar Mama bilangin Bibi." "Mama, gak usah bilangin Bibi. Kalau dia mau minum, biar dia ambil sendiri. Biar dia anggap rumah ini juga rumah dia." Ucap sang papa galak tapi suka bercanda. "Papa, ya jangan gitu-gitu amat, Pak. Kita kan ada pembantu." Ucap sang mama berdebat yang membuat Cendono bingung dan Cemoro geleng-geleng. "Pah, Mah, biar Cemoro aja yang buatin kopi susu kesukaan Abang. Bentar ya Bang." "Iya." "Nak Cendono, jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap saja rumah Nak Cendono sendiri dan anggap saja kita juga orang tua Nak Cendono." "Iya Mah, saya juga berterima kasih banyak karena kalian bersedia menerima saya dan Cemoro. Terima kasih banyak Mah. Pah, saya sudah tidak punya orang tua. Jadi saya hanya punya Cemoro dan saya sangat mencintainya. Meski saya tahu ini salah." Sudah, yang penting kalian bisa menjaga dan saling menyayangi. Kita lupakan masa lalu, sekarang kita keluarga. Mama pengen Cemoro bahagia, kita semua bahagia." "Iya Mah." "Bang, ini kopinya." "Makasih sayang." Nak Dono sibuk apa sekarang?" "Saya jadi mandor Pah di Pelangi Properti." "Pelangi Properti? Itu punya sahabat saya. Tunggu sebentar." Iya Pah." Papa Cemoro pun menelpon seseorang yang dipikir sahabatnya itu. "Halo, Beng." "Halo bro, gimana? Bisa-bisanya mantuku kerja di tempatmu." "Mantu? Nih, ngobrol sama mantuku." Menunjukkan HP-nya. "Pak Beng." "Loh, Mas Dono kok bisa ada di situ? Kapan menikahnya? Kok nggak bilang-bilang? Perasaan tiap hari ada di proyek terus." Belum sempat menjawab, Papa Cemoro yang ternyata lucu itu merampas HP di tangan Cendono. "Dia mantu saya. Nikahnya udah lama di Thailand." "Nikah gimana? Bukannya katamu kamu punya anak laki-laki satu-satunya?" "Ya emang, ini anakku, kenalin." "Malam Pak." "Loh, itu kan Pak SPV yang nyelamatin anak saya mau kejepit di mall sama Mas Dono." "Oh, jadi mereka..." Ya, oke, saya mengerti." "Udah, gak usah banyak omong, aku nitip mantuku, dia kerja ikut kamu." "Tenang saja, jangan khawatir. Dia ada di posisi yang bagus bersamaku." "Bagus. Kapan-kapan kita makan gathering bersama." "Oke, tut. Pah, apa nggak apa-apa Papa terlalu berlebihan?" tanya sang mama. "Loh, Papa cuma mengkonfirmasi saja kok. Karena kebetulan mantu Papa ikut sahabat Papa. Lagi pula nggak usah malu, nggak usah sungkan. Pak Beng itu justru orangnya lebih open daripada Papa. Apalagi koleganya juga tak sedikit dari bule. Dan sebagian dari mereka juga ada yang seperti kalian. Dan Papa tahu itu." "Ah, saya lega Pah dengarnya." "Ayo, minum Nak Dono." "Makasih Pak." "Pah, malam ini Cemoro balik ke rumah sama Abang ya." "Kamu ini gimana? Baru kemarin pulang ke rumah sekarang pergi lagi. Biar Nak Dono saja tinggal di sini." "Pah, biarkan saja Pah. Toh juga mereka bisa bolak-balik ke sini. Ya kan Nak Dono?" "Iya Mah, Pah. Pasti kita akan tinggal di sini juga. Tapi izinkan saya membawa Cemoro kembali ke rumah kami." "Papa menyetujui, Papa merestui. Asal jangan sampai kamu menyakiti anak laki-laki saya satu-satunya. Apalagi sampai membuatnya gila."
Jaga dia baik-baik, saya serahkan dia kepadamu. Baik Pak, saya akan menjaganya. Papa, Cemoro bisa jaga diri sendiri. Cemoro bukan perempuan. Lah, tapi kalau kalian lagi berdua, kamu yang jadi perempuannya toh? Seketika Cemoro malu, baik sang papa, mama, dan Cendono memperhatikannya. Papa, bisa gak sih jangan bahas itu? Ya sudah, bahas yang lain saja. Kalian kan udah cukup lama berumah tangga. Kamu kok gak hamil-hamil? Papa pengen punya cucu. Seketika lagi-lagi semuanya memperhatikan Cemoro. Aduh, Papa, jangan ngaco deh, ucap Mama. Bercanda. Tapi Papa kalau masalah pengen cucu, Papa serius mah. Mama juga pengen toh punya cucu. Saya juga pengen punya anak, Pak, ucap Cendono melirik dan mengedipkan mata pada Cemoro, sembari berani menggenggam tangan Cemoro di depan kedua orang tuanya. Dan semua ikut memperhatikan Cemoro. Cemoro jadi salah tingkah. Cemoro, jangan khawatir nak. Ada mama yang akan membantu mengurus anak kalian jika kalian berniat adopsi. Iya Cemoro, kalau memang kita sama-sama sibuk, kita bisa mencari babysitter untuk bergantian mengurusnya. Gak usah bang, gue gak mau babysitter, kita gantian aja sama mama. Gue takut maraknya babysitter yang melakukan kekerasan pada anak majikannya. Jadi biar kita sama mama aja yang urus. Dan Cemoro pengen benar-benar merasakan sebagai orang tua, agar terasa lebih sempurna. Abang senang dengernya. Makasih sayang. Papa setuju, urusan anak Papa serahin saja sama kalian. Gak usah terburu-buru, yang penting Papa senang, Papa akan punya cucu. Iya Pak. Ya sudah Pak, Mah, kita langsung aja pulang, ucap Cemoro. Kenapa buru-buru sayang? Iya Mah, ada janji sama yang lain. Kapan-kapan ajak teman-teman kamu ke rumah. Bilangin Pinus dan yang lain, gak usah takut lagi sama Papa. Papa sudah welcome, ucap sang papa yang membuat Cemoro tiba-tiba menghampiri dan memeluknya. Suasana jadi kembali haru. Sang mama dan Cendono yang melihatnya ikut lega. Pah, makasih banyak ya Pah. Cemoro benar-benar bahagia. Iya, cuma ini yang bisa Papa lakukan untuk membahagiakan anak laki-laki Papa satu-satunya. Cups, mengecup kening Cemoro. Mah, cups. Cemoro mencium pipi sang mama dan memeluknya. Mama, kapan-kapan main ya ke rumah sama Papa. Tentu sayang, tentu. Ya sudah, hati-hati ya. Cemoro. Ya Pak, besok Papa akan kirim 2 mobil baru untuk kalian berdua, satu-satu. Tapi Pak, ucap Cendono tidak enak. Shh, udah, gak apa-apa bang, terima aja. Ya Pak, besok Cemoro tunggu mobil barunya. Ya sudah, sana. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang, hati-hati ya. Iya Mah. Cemoro dan Cendono pun melajukan mobilnya pulang. Cemoro, abang bahagia sekali hari ini. Makasih ya sayang. Ternyata kedua orang tuamu tak sejahat itu. Dan dibalik sikap keras Papa, ternyata Papa lucu dan perhatian sama anaknya. Iya bang, ya begitulah. Ngomong-ngomong, abang jadi nongkrong sama Kamper, Kapuk dan yang lain. Iya sayang, abang gak enak udah janji sama mereka. Aku ikut ya. Ya harus sayang, wajib. Gimana kalau kita traktir mereka makan malam merayakan kebahagiaan kita? Ide yang brilian sayang. Cemoro. Yah, minggir bentar yuk. Ngapain? Abang pengen cium bibir kamu. Tadi kan udah di tower crane, lagian nanggung bang. Kamu kan tahu, kalau dari dulu sebelum kita berantem dan terpisah, abang suka diam-diam cium kamu. Tak peduli kapan dan dimanapun, dan gak peduli waktu dan tempat. Apa kamu lupa? Iya ingat sih, tapi nanti aja dah diranjang. Ngambek. Tumben abang kayak anak kecil kalau udah urusan bibir. Ya udah gue minggir nih. Cemoro pun meminggirkan mobilnya. Begitu mobil terhenti di tempat yang sekiranya aman, Cendono langsung menurunkan kursi mobil Cemoro dan mengecup bibirnya dengan lembut, bergairah dan kasih sayang. Pine Music Studio. Malam ini Pinus sedang bersiap-siap manggung live music di sebuah salah satu kafe yang cukup ramai dan kebetulan Pinus kenal dengan pemilik yang mengundangnya.
dan akan diantar oleh asisten dan manajernya. Itu karena suaminya si Jati sedang bekerja. Namun setelah pulang nanti, dia berjanji akan menemui Pinus di resto. Pang, Lem, nanti kalau Bang Jati kesini, suruh langsung aja ke kafe ya. Takutnya abang gak bisa ditelepon lagi nyanyi. Siap bang, sukses live-nya. Iya. Nus, siap jam 8 kita live-nya. Siap mbak, ayo kita jalan. Di rumah Cemoro. Akhirnya kita bisa kembali ke rumah kita sayang. Iya bang. Loh, kok barang-barang banyak yang kosong sayang? Guci sama akuarium mini abang pada kemana? Seketika Cendono baru ingat kata-kata Pinus. Jika Cemoro sempat depresi dan menghancurkan isi rumah. Cendono sesegera mungkin menghibur Cemoro agar tak kembali berpikir dan teringat kejadian itu yang bisa membahayakan psikisnya. Sayang, maaf. Abang lupa. Maafin abang ya. Abang gak bermaksud ngingetin kamu. Maafin abang ya. Lupakan ya. Maaf ya bang. Ikan abang jadi mati. It's okay, gak apa-apa. Besok kalau ada waktu kita belanja perabotan lagi sama-sama. Sambil jalan-jalan, oke? Iya bang. Hap, Cendono tiba-tiba menggendong Cemoro ala bridal dan membawanya masuk ke kamar. Brak, melemparkannya ke ranjang. Bang, mau ngapain? Tanya Cemoro saat Cendono tiba-tiba membuka kemejanya. Mau mandi? Emangnya mau apa? Emangnya kamu mau lagi? Enggak bang, kirain. Ya udah, abang mandi dulu ya. Kamu gak ikut mandi sekalian? Gantian aja, buruan. Nanti anak-anak nunggu. Ya sayang. Cendono pun mandi, sedangkan Cemoro sendiri membereskan foto-foto yang sempat tak rapi di atas nakasnya, yang pernah sempat ia pecahkan. Dan kini, pecahan kaca itu telah dibereskan dan hanya tinggal figura tanpa kaca. Namun ketika Cemoro hendak membereskan, HP Cendono bergetar tanda pesan masuk. Cemoro yang biasanya cuek dan tak pernah berani mengecek HP suaminya itu, sekarang justru berani dan penasaran. Cemoro pun membuka pesan Cendono yang ternyata dari sang mantan. Bang, makasih banyak ya, Bakau sekarang sudah kembali sama mantan Bakau. Dan dia memang benar-benar batalin pernikahannya sama calon istrinya. Makasih banyak ya bang, maafin Bakau. Semoga kita bisa menjadi teman yang baik dan abang bisa kembali bersama Cemoro. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Abang. Cemoro, ada apa? Siapa yang telepon? Coba lihat. Cendono merampas HP di tangan Cemoro dan mengeceknya, lalu tersenyum sembari duduk mendekati Cemoro. Cemoro sendiri malu saat tubuh harum suaminya itu mendekatinya. Cemoro, baru kali ini abang lihat kamu berani cek HP abang. Tapi gak apa-apa, abang justru malah seneng. Apa buati abang yang taman ini cemburu sama abang? Memangnya abang gak suka kalau gue cemburu? Jangan ditanya, abang serasa benar-benar dicintai sama kamu. Cemoro, hei dengerin abang. Menarik dagu Cemoro yang tertunduk dan menyentuh kedua bahu Cemoro. Cemoro, jujur, abang ngerasa kamu kembali ke Cemoro abang yang dulu. Abang suka. Dan gue berharap abang tetap jadi abang gue yang dulu dan gak berubah rasa sayangnya sama gue sampai kapanpun. Apa kamu pernah merasakan selama ini abang berubah sama kamu? Enggak bang, gue lah yang berubah. Abang enggak. Dan kalaupun abang kemarin bersama Bakau, itu karena ulah gue. Cemoro, dari awal mengenalmu sampai detik ini juga, rasa sayang abang gak pernah berubah sama kamu. Yang ada hanya rasa kecewa yang sempat mampir. Tapi kamu kembali mengusir rasa kecewa abang dan menggantinya dengan kebahagiaan. Ucap Cendono yang membuat Cemoro tersenyum. Lalu kemudian Cendono memvideo call Bakau. Abang, Dek, Cemoro, hai. Bukannya kamu peparis? Gue gak bisa ninggalin abang. Syukurlah, aku senang liatnya. Kapan-kapan kita bisa double date nih. Gimana Cemoro? Bisa diatur. Ya udah ya bang, Cemoro, aku lanjut ngajar. Iya dek, semangat. Iya, tutut. Udah? Lega? Belum? Kenapa? Gue gak mau kita double date. Atau kita sering ketemu dia. Memangnya kenapa?
Abang ngerti maksud kamu. Bagaimanapun juga, dia mantan abang. Gue gak mau abang keinget-inget dia. Dan abang jujur, apa selama abang kembali bersamanya, abang sempat tidur dengannya? Cemoro, please, kita baru saja baikan. Jangan mancing-mancing sesuatu hal yang membuat kita berantem. Abang, gue cuma nanya, abang tinggal jawab. Oke, abang jawab. Tentu saja abang sudah tidur dengannya, ucap Cendono yang membuat Cemoro tertunduk. Cemoro, tuh kan abang bikin kamu sedih. Hehe, gue senyum nih, gue gak sedih. Gue kan udah janji mau lupain yang udah terjadi. Lagi pula kenapa gue harus marah, sedangkan gue sendiri juga tidur dengan orang lain. Tapi, kamu benar-benar sudah putus kan sama atasanmu? Iya bang, gue udah lost kontak dan gue gak mau aneh-aneh lagi. Gue udah sangat bersyukur punya lelaki sebaik dan sesayang abang. Gue gak mau nyanyiin abang lagi. Ini pelajaran bagi gue. Dari sini gue belajar bahwa ternyata benar setia itu mahal. Tak bisa dibayar dengan materi. Dan proses yang kita jalani juga mahal. Penuh dengan cobaan dan pengorbanan untuk melaluinya. Cemoro, abang tahu kamu bukan dari keluarga sembarangan. Keluarga berada. Papamu pengusaha sukses. Bahkan sebelumnya terkesan sombong. Tapi kamu juga punya mama yang sangat bijaksana. Di balik sikap sombongmu kemarin, masih ada sikap baik dari mamahmu yang menyatu dalam dirimu. Darah orang tua pasti akan menurun ke anaknya. Dan abang gak bosan-bosan ngingetin kamu. Abang pernah mengecewakan kamu ketika kemarin abang down, nganggur. Sehingga membuat kamu berpaling dari abang. Tapi abang janji, abang gak akan membuat kamu susah lagi. Abang akan selalu berusaha membahagiakan kamu. Bang, dengerin gue. Sekalipun abang nganggur saat ini dan sekalipun orang tua gue belum menerima gue, asal abang masih sayang dan selalu berusaha membahagiakan Cemoro dengan cara abang, gue janji gue gak akan ninggalin abang. Laki-laki tampan dan kaya banyak, buati tampan berseliweran di mana-mana. Kita akan selalu bertemu mereka. Tapi kita harus janji, kita harus bisa saling menjaga hati kita. Kita harus kuat. Cobaan dari orang ketiga, cobaan dari keluarga, cobaan dari materi, cobaan dari teman sendiri, cobaan dari pekerjaan, cobaan dari kesehatan. Semua, apapun itu, kita harus selalu bersama, apapun yang terjadi. Cendono mematung, Cendono takjub, Cendono tak menyangka Cemoro bisa berpikir sedewasa ini. Cemoro telah kembali, dan jauh lebih baik. Boti kesayangannya itu membuat Cendono serasa jatuh cinta kembali. Cemoro memeluk Cemoro. Tuhan, aku tahu aku salah, tapi aku sangat mencintainya Tuhan. Kau yang maha tahu apa yang ada di dalam hati setiap hambamu, termasuk hatiku dan hati kami berdua. Suasana tiba-tiba jadi haru. Cendono memeluk erat-erat tubuh Cemoro dan Cemoro membalasnya. Bang, gue mandi dulu. Di laundry, malam ini Sengon dan Ulin seperti biasa, sedang sibuk mengepak dan menyetrika. Ngon, lu kenapa cemberut sih? Dari tadi muka kusut mulu, gue setrika juga nih. Makanya lu kenapa sih? Masih kesel sama Beringin? Enggak, bohong. Bunyi tukang cilok datang. Ngon, tuh pangeran cilok lu datang. Biarin. Ada Bang Dono tuh, ada mobil Cemoro. Hah? Masa sih? Mereka balikan? Mungkin. Sono yuk. Enggak ah, malas ketemu Mas Ringin. Ya udah, gue ke sono sendiri. Lu mau cilok gak? Ya mau, tapi malas ke sana. Ya udah, gue tinggal. Ulin pun meninggalkan Sengon yang ngambek pada Beringin dan berjalan menghampiri Beringin. Lin, sapa Cendono. Bang Dono, kemana aja? Ya, kamu tahu sendiri. Syukurlah abang balik. Sengon mana Lin? Dengar-dengar gosip deket sama kamu Beringin. Ucap Cendono yang membuat Beringin tersenyum malu. Ada bang, si Sengon lagi nyetrika. Oh gitu. Bang, teriak Cemoro baru keluar. Sayang, kamu mau cilok gak? Sini. Kamu belum pernah kan makan ciloknya Beringin? Nyemil cilok dulu, nanti makan lagi sama anak-anak. Iya, belum pernah sih. Boleh deh, kelihatannya enak. Nin, campur ya, sekalian Sengon dan Ulin juga. Abang traktir. Gak usah bang,
ini gue mau bungkusin juga buat pinang sawit, cilok puyuh. Gak apa-apa, sekalian. Asik, makasih bang, ucap Ulin. Ngin, Lin, makasih banyak ya. Saat gue sakit, kalian bantu jaga gue. Santai aja. Lalu gimana Mbak Soka? Tanya Cemoro yang membuat Ulin malu-malu. Hah? Ulin suka Mbak Soka? Abang ketinggalan gosip. Abang kan sibuk stres mikirin kamu Cemoro. Jadi bener Lin? Masih proses pengejaran bang. Kejar terus Lin, meskipun abang tahu, semua juga tahu sainganmu gak main-main. Tenang bang, gue udah pegang kuncinya. Bagus, pepet terus. Nih bang, ciloknya. Ah, makasih Ngin. Kembaliannya ambil aja. Makasih bang. Sama-sama. Ya udah kita berangkat jalan dulu ya. Mau ikut gak? Ah, lagi sibuk bang. Kerjaan belum kelar. Kapan-kapan aja. Ya udah jalan dulu ya. Iya bang. Setelah Cendono Cemoro pergi, kini tinggal Beringin dan Ulin. Alhamdulillah, pas banget terakhir. Habis. Nih, syukur deh. Lin, boleh gak aku ketemu Sengon? Ya boleh lah. Tapi dia lagi ngambek tuh. Lagian lu kenapa sih masih ragu? Atau jangan-jangan lu mau mainin Sengon aja ya? Bukan ragu Lin, cuma gak siap aja. Aku gak mainin dia orang baik. Ya udah temuin sono, bawa nih ciloknya sekalian. Gue mau antar cilok puyuhnya anak-anak dulu, mumpung belum kemalaman. Takut anak-anak keburu tidur. Iya Lin. Ulin pun hendak berjalan ke rumah Soka. Sedangkan Beringin menemui Sengon. Namun di jalan, Ulin bertemu Bibi, pembantu Soka. Bih, mau kemana? Kebetulan ketemu Om Ulin. Ini mau nganter baju kakak sama adik yang baru lagi. Soalnya Pinang masuk rumah sakit. Rumah sakit? Pinang masuk rumah sakit? Kapan? Sakit apa, Bih? Demam tinggi, Om. Sekarang Mbak Soka di mana? Di rumah sakit jagain adik. Kakak di rumah baru tidur, Bibi yang jaga. Sini Bi bajunya, Bibi pulang aja jaga kakak, biar gue ke rumah sakit sekarang juga. Iya Om. Di laundry. Ngon, Mas Ringin. Ngon, ini ciloknya. Ulin mana? Ngon, gue mau ke rumah sakit dulu ya, Pinang masuk rumah sakit. Aku ikut ya. Gak usah, selesain dulu kerjaan. Dah Yangin, santai aja di sini. Bye. Ulin pun pergi meninggalkan Sengon dan Beringin berduaan, yang membuat keduanya jadi gugup. Beringin pun tersenyum melihat Sengon yang serius menyetrika dan mengabaikannya. Sengon sendiri, meski dia masih kesal dan ngambek pada Beringin, tapi entah mengapa dia tak mau mengusirnya. Aneh memang. Dan jika dilihat-lihat, Sengon manis juga di mata Beringin. Meski badannya cukup besar dengan lengan yang menonjol, namun gaya kemayu dan malu-malunya justru sekarang menjadi daya tarik tersendiri bagi Beringin. Sengon tetap menyetrika, tangannya maju mundur. Beringin tiba-tiba beranjak dan klek, set. Beringin mematikan tombol setrikanya dan Sengon shock ketika Beringin memeluknya dari belakang. Mas. Beringin tak menjawab. Beringin meraih setrikaan yang ada di tangan Sengon, lalu menyingkirkannya. Kemudian kedua tangannya kembali memeluk Sengon sembari berbisik lirih di telinga Sengon. Ngon, Mas siap. Cups. Bisikan Beringin yang sembari mengecup lehernya itu membuat Sengon merinding, membalikkan tubuhnya menatap wajah tampan Beringin. Mas yakin? Yakin. Ucap Beringin sembari meraba mesra kedua pipi bokong Sengon di balik celana jeans ketatnya. Sengon pun tersenyum dan mengunci pintu laundry. Mas tunggu di kamarku aja dulu ya. Aku mau mandi sebentar. Iya. Sengon pun mengambil handuknya lalu ke kamar mandi. Sedangkan Beringin sendiri menunggunya sembari merebahkan tubuhnya di kamar Sengon yang amat tertata rapi. Dan tak lama kemudian, Mas, sapa Sengon yang berdiri di depan pintu yang hanya dengan memakai handuk menutupi tubuhnya. Aroma semerbak sabun mandi ditambah tubuh yang masih terlihat basah itu membuat kejantanan Beringin bangun. Sengon dengan mata cemas dan kedua tangan yang memegang handuknya itu begitu seksi dan menggemaskan di mata Beringin. Beringin pun yang tidak tahan tiba-tiba menghampiri Sengon menutup pintu kamar.
lalu meraih tangan kanannya dan mengecupnya dengan mesra. Sengon terkejut dan terharu, dan belum selesai rasa terharunya, Beringin tiba-tiba saja melepas handuknya dan melemparkannya ke lantai. Mas, Beringin mendorong sedikit dada Sengon dan menyandarkannya di belakang pintu. Dan Beringin tanpa ragu mencium bibir Sengon. Ciumannya begitu dalam. Beringin memainkan bibir Sengon, menghisap bibir atas dan bawahnya secara bergantian. Sengon mencoba membuka mulutnya, berharap lidah Beringin masuk, dan ternyata benar. Lidah panjang dan lincah itu masuk dan bergerilya di dalam mulutnya. Dari ciuman ini, Sengon bisa merasakan jika tak ada keraguan pada pangeran ciloknya itu. Ngon, Mas gak tahan, pengen masuk. Mas yakin? Mas gak ragu lagi kan? Beringin tak menjawab. Beringin mengambil pelumas dan merebahkan tubuh Sengon di ranjang, lalu membuka paha Sengon lebar-lebar, memandang lubang kecil di sana, lalu mengelus lubang itu dengan jempolnya, sembari sesekali menekan-nekannya. Mas, ucap Sengon menatap Beringin yang hendak sedang mengarahkan batang besarnya itu ke lubangnya. Dan tak dipungkiri, jika Sengon juga nervous karena ini pertama kalinya batang lelaki akan menembus lubang keperjakaannya. Beringin mengolesi cairan lubrikan pada batangnya, mengelusnya agar merata, sembari meneteskan pelumas di lubang Sengon, dan kembali menekan-nekan lagi dengan jempolnya. Dan jempol besar itu pun masuk, meski terasa ketat. Mas, Ngon, jempolku masuk, jangan ditekan, ketat sekali. Baru jempol aja kayak gini rasanya, apalagi punyaku. Apa sakit? Enggak mas, rasanya aneh tapi enggak sakit. Karena penasaran, Beringin memasukkan ibu jari dan bapak jarinya. Aduh, kenapa? Ucap Beringin mengeluarkan jarinya. Nyeri sedikit mas, maaf Ngon. Enggak apa-apa mas, aku masih tahan kok. Apa masih bisa lanjut? Punyaku udah tegang Ngon, pengen masuk. Kamu seksi Ngon. Ucapan Beringin membuat Beringin berubah posisi jadi dogi. Dan pantat bulat itu menggugah selera, menambah tingkat kekerasan pada batang Beringin. Sengon pun membantu membuka kedua pantatnya dengan tangannya. Mas, silakan masuk. Tanpa babi bu, Beringin langsung mengarahkan ujung kepala batangnya ke lubang Sengon. Ujung batang itu menggesek-gesek lubang Sengon. Beringin sangat berhati-hati, tak ingin menyakiti Sengon. Perlahan demi perlahan Beringin sedikit demi sedikit mendorong batangnya. Sengon serasa lubangnya dipijat oleh batang daging, tapi keras dan nikmat. Terus dorong mas. Ngon, mas gak tahan. Beringin sedikit berjongkok, lalu tangan kirinya menekan punggung Sengon, dan tangan kanannya meremas pipi bokong Sengon. Dan dengan sekali dorongan, masuk Ngon. Sengon tersenyum dan mendesah secara bersamaan, lalu tiba-tiba meneteskan air mata, dan Beringin yang menyadarinya panik dan bertanya, Ngon, kenapa? Apa aku menyakitimu? Enggak mas, aku terharu bahagia. Akhirnya mas yang merenggut lubang keperjakaanku, orang yang kucintai. Mas juga pertama kalinya kehilangan keperjakaan mas, dan kamu yang merebutnya. Dan malam ini kita nikmati hilangnya keperjakaan kita bersama-sama. Kamu siap? Siap mas. Mendorong. Nikmat sekali Ngon. Tak kusangka lubang lelaki senikmat ini. Mas, gede banget. Iya Ngon, udah dari sananya. Tapi kamu suka kan? Terus menggenjot. Suka mas, mentok banget, kamu hebat. Sekarang kamu gak ragu lagi kan sama mas? Iya mas, aku percaya. Ngon, besok kita main lagi ya. Tapi jangan di sini, di rumah mas aja ya. Di atas pohon juga aku mau, asal sama mas Ringin tersayang. Ucap Sengon sembari bergoyang. Jangan goyang Ngon. Mas gak tahan kalau diputer gini. Ngon, Loh mas,
Kok cepet keluar sih? Maaf Ngon, terlalu nikmat dan belum pengalaman. Jangan marah ya, makanya besok-besok jangan keburu-buru goyang. Kamu diem aja, cukup aku yang maju mundur. Kalau kayak gini, aku moncer duluan. Habisnya kalau digoyang dan diputer-puter, gitu gesekannya itu loh, nggak nguatin, maaf ya. Ya sudah, setidaknya Mas udah ngebuktiin kalau Mas bener-bener sayang sekarang sama aku. Iya Ngon, Mas sayang kamu. Tapi besok kita ulang lagi ya Ngon. Iya Mas. Ya sudah, kita bersih-bersih, pakai baju keburu Ulin datang dan makan ciloknya. Iya Mas, setrikaanku belum kelar, belum selesai ngepak-ngepak lagi. Mas bantuin ya. Emang Mas nggak keliling lagi? Alhamdulillah udah habis Ngon. Alhamdulillah. Aduh, Mas lapar habis begituan. Kamu udah makan belum Ngon? Belum Mas, kan mau makan cilok. Cilok aja nggak kenyang. Mas beliin makan ya, buat kita bertiga. Mas mau beli nasi goreng. Boleh deh Mas, makasih ya. Di rumah sakit, malam ini Soka kelelahan karena dari tadi menunggu putri kecilnya sadar. Pinang mengalami demam tinggi. Soka panik dari tadi mondar-mandir menunggu putri kecilnya sadar. Dan karena lelah, sehabis dari butik, Soka pun duduk di sofa di samping ranjang Pinang dan ketiduran. Soka yang terlelap itu tak sadar jika ada seorang laki-laki yang tiba-tiba masuk ruangan dan menghampiri putrinya. Siapa lagi kalau bukan Ulin? Setelah melihat Pinang yang masih tertidur, dia melihat Soka, lalu menghampirinya. Soka tak sadar jika Ulin mendekatinya. Ulin mendekat, lalu berhenti sejenak, menikmati wajah cantik Soka yang sedang memejamkan mata. Bulu mata lentik dan mulut sedikit terbuka dengan bibir berwarna peach. Sungguh Ulin ingin mengucupnya. Ulin meraih bantal di samping Soka dan menatakannya, lalu dengan hati-hati hendak merebahkannya. Dan ketika Ulin menyentuh kepala Soka, "Ayah, Om Ulin, Adek, set." Ulin, bruk. Soka mendorong Ulin sampai jatuh ke sofa saat kedua bibir mereka tak sengaja bertabrakan ketika Soka terbangun akibat teriakan Pinang. "Mbak, kamu ngapain? Kamu kurang ajar sama Mbak ya? Mbak gak nyangka kamu sama aja dengan laki-laki lain. Cuma mau memanfaatkan Mbak." Enggak Mbak, gue tadi cuma mau rebahin Mbak di sofa biar tidurnya nyaman, gak pegel. Sumpah Mbak, bohong. "Ayah, Om Ulin." Pinang mengigau memanggil almarhum ayahnya dan Ulin. "Sayang, ini Bunda nak, sadar nak, tenang Bunda di sini nak," ucap Soka dan Ulin menghampiri Pinang. Dan Pinang perlahan membuka matanya dan terlihat sedih. "Bunda, Pinang bermimpi bertemu ayah di taman. Pinang ngajak main tapi ayah gak mau. Ayah mau pergi. Pinang mau ikut tapi ayah melarang. Lalu ayah pergi ninggalin Pinang sendirian di taman. Pinang menangis. Terus Om Ulin datang. Tapi ayah gak mau kembali Bunda. Kenapa ayah gak mau ketemu Pinang?" Mendengar kata-kata Pinang, baik Ulin maupun Soka saling berpandangan. Keduanya sama-sama berpikir, terutama Soka, bagaimana almarhum suaminya dan Ulin bisa bersama-sama masuk ke dalam mimpi putrinya. Dan ini langka, putri kecilnya tidak mungkin mengarang cerita. Apa mungkin ini suatu pertanda? Tidak, mimpi hanyalah bunga tidur. "Sayang, ayah sudah di surga nak, ayah sudah bahagia. Pinang jangan sedih ya, kan masih ada Bunda." "Iya dek, ada Om juga," ucap Ulin yang mendekati Pinang. Namun ketika Ulin hendak menggendongnya, "Stop, jangan dekat-dekat dengan Pinang lagi. Pergi." Mbak bilang pergi. Mbak bisa jaga Pinang sendiri." "Bunda, kenapa Om Ulin disuruh pergi?" "Oke." Om Ulin jangan pergi. Bunda jahat, Pinang mau main sama Om Ulin." "Sayang, kan ada Bunda. Memangnya Pinang gak mau ditemenin Bunda? Pinang gak sayang Bunda?" "Pinang sayang Bunda, tapi Pinang sayang Om Ulin. Pinang mau punya ayah Om Ulin,"
Ucapan Pinang membuat Soka semakin pusing, tuju keliling. Di tempat lain, di dalam mobil, Cemoro baru saja menelpon Pinus. Namun Pinus tak mengangkatnya. Cemoro hendak memberitahu jika dia batal berangkat ke Paris. Cemoro pun menghubungi Jati. Dan ternyata Jati memberitahu jika Pinus ada live music di Sun Cafe. Cendono dan Cemoro pun hendak menyusul ke sana. Namun keduanya mampir ke rumah Mes dulu. Dan rumah Mes sendiri sudah ada Kamper, Kapuk, Rotan, dan Asem yang menunggu Cendono dan Cemoro. Lalu tak lama kemudian mobil Cemoro datang dan keduanya turun. Pak Cemoro ikut juga, ucap Kapuk. Puk, bisa nggak jangan panggil Pak Cemoro lagi? Gue bukan atasan kalian lagi. Ya sudah, kita panggil abang aja, ya nggak guys? Iya. Aduh, kita kayak mimpi lihat Bang Dono dan Pak Cemoro. Bang Cemoro maksudnya. Baru aja kemarin di mall lihat kalian aneh. Sekarang bener-bener gak nyangka, ucap Asem. Iya, bener-bener gak nyangka ya sayang. Kita harus banyak belajar pada mereka senior kita, ucap Rotan yang membuat Cendono tersenyum dan memeluk Cemoro. Gue juga gak nyangka kalau kalian juga homo. Kapuk juga, ucap Cemoro yang sekarang suka bercanda dan lebih santai. Tak ada Cemoro galak dan acuh lagi. Ya sudah bang, mereka keburu lapar nunggu kalian. Udah pengen ke angkringan tuh si Kapuk makan mendoan. Gimana kalau kalian abang aja ke kafe? Kebetulan ada teman abang yang live musik di sana. Biar gak ke angkringan mulu, abang traktir. Mau ngerayain hari bahagia kita, ucap Cemoro. Wah, boleh deh. Mau, ucap Kapuk. Let's go. Di Sun Cafe, malam ini Cemoro yang menjadi penunjuk jalan, sedangkan Cendono yang menyetir. Bang, itu yang rame banget, ucap Cemoro. Oh iya bang, ada pelangnya, Sun Cafe, ucap Kapuk semangat. Lalu keenamnya turun dan hendak masuk di cafe outdoor itu. Dan begitu hendak masuk, Jati menelpon. Cemoro, aku di samping backstage ya. Oke, yuk bang, Jati di samping backstage katanya. Itu dia Bang Jati. Dan itu Bang Pinus lagi nyanyi, teriak Kapuk antusias. Pinus yang mengetahui sahabatnya itu datang shock. Bagaimana mungkin dia batal ke Paris dan sekarang tiba-tiba berdiri di bawah backstage, memberi aplaus kepadanya. Tak hanya Cemoro, di sana juga ada Cendono, Kapuk, dan yang lain. Sembari menyanyi, Pinus menyapa dengan senyum dan melambaikan tangannya. Jati menyambut dan menghampiri, mengarahkan Cemoro dan yang lain duduk di tempat yang sudah disediakan. Wah, Bang Pinus keren ya. Lihat tuh, banyak cewek-cewek yang fotoin, ucap Kapuk. Iya, keren banget emang sahabat gue, ucap Cemoro. Suami siapa dulu dong, ucap Jati bangga. Silakan order, ucap waitress. Ayo, pesan semua. Kalian bisa pesan apa aja, gue yang traktir, ucap Cemoro. Sem, Tan, enaknya apa ya? Cumi bakar, ayam geprek, waduh kok pengen semua ya? Pesan aja dua-duanya, kan tadi Pak Cemoro yang traktir. Bang Cemoro deng. Ketika yang lain sibuk berdebat soal menu makanan, Pinus menyapa pengunjung. Oke, sebelum lanjut lagu kedua, aku mau tanya nih. Kira-kira ada nggak di sini yang lagi patah hati, ngerasa nggak rela berpisah dengan si doi? Ada nggak yang masih ingat mantan? Angkat tangan. Tuh, wah, gah, pat. Yang nggak bisa move on, angkat tangan. Tuh, wah, gah. Wow, banyak juga ternyata. Or di antara kalian mungkin ada yang balikan sama doi. Angkat tangan kalian mana yang habis balikan sama doi. Ada. Seketika Cendono mengangkat tangan Cemoro dan tangan Jati karena ketiganya sama-sama balikan dengan mantan. Dan seketika itu juga Pinus yang melihat tersenyum sembari geleng-geleng. Wow, ada juga ternyata yang baru balikan. By the way, selamat buat yang ada di sebelah sana yang udah balikan. Termasuk aku sendiri tentunya. Dan sebuah lagu akan aku persembahkan buat siapapun yang gak bisa move on, patah hati maupun yang baru balikan. Tapi sebelumnya aku mau diiringin sama sahabatku yang keren banget, yang juga kebetulan baru balikan sama doinya. Minta tepuk tangannya dong buat Cemoro.
Cemoro terkejut saat Pinus memanggilnya dan mengajaknya naik ke atas panggung. Sedangkan Cendono dan Jati mendorong memaksanya. Cemoro pun naik ke backstage dan siap dengan gitarnya. Cemoro tampak keren. Ini dia, slang, ku tak bisa. Dan ketika Pinus dan Cemoro sedang bermain musik, banyak sekali yang memuji dan memfoto mereka. Bahkan semua ikut bernyanyi, tak terkecuali Cendono dan Jati yang kagum pada pasangan masing-masing. Pinus bernyanyi sembari sesekali pandangannya menatap Jati, dan Jati pun menatapnya. Cemoro pun sama memetik gitarnya sembari sesekali mencuri-curi pandang suaminya. Apalagi ketika Cendono mengacungkan dua jempolnya dan jari Cendono membentuk tanda love kepadanya. Cemoro gugup, tapi beruntung tidak membuatnya petikan jarinya salah nada, karena Cemoro pintar bermain gitar. Wah, Pak Cemoro keren. Bang Cemoro, hebat ya. Tak pikir cuma bisa ngurus supermarket aja, ternyata bisa main gitar. Iya Puk, aku pengen kapan-kapan bermain gitar sama Bang Cemoro atau sama Bang Pinus, ucap Rotan. Ye, emang kamu siapa? Minta ajarin mereka. Udah, jangan berantem. Kalau mau latihan, kalian bisa ke tempat studio musik Bang Pinus, ucap Jati. Wah, asik. Kapan-kapan yuk guys. Sip. Lagu pun selesai diputar. Pinus dan Cemoro turun menghampiri yang lain dan hendak ngopi bareng. Namun ketika baru turun, dua orang cowok menghampiri Pinus. Bang Pinus. Ya Bas, ada apa? Ada request lagu lagi? Oh, enggak Mas. Maaf nih ganggu. Kenalin, ini cowokku, Mas Condro. Condro. Pinus. Anu Mas, ada temenku yang mau minta foto. Oh, boleh. Mana dia? Wildan, Kak Wawan, sini. Seketika Wildan dan Wawan menghampiri Pinus, yang seketika membuat Asem dan Kamper terkejut saat melihat Wildan. Hai, Wawan, Pinus, Wildan, Pinus, foto? Iya, cekrek. Terima kasih banyak, aku dan cowokku suka sekali suaramu. Terima kasih bro, mau gabung? Terima kasih, sudah ditunggu yang lain. Oke. Bang, abang kenal? Tanya Asem yang membuat Rotan dan Kapuk Cendono bingung kecuali Jati. Taulah, kamu sering nonton dia juga. Iya, minta foto yuk. Ayo. Bang Kamper, Asem, kalian kemana? Bentar, teriak Asem dan Kamper menuju meja sebelah. Puk, mereka ngapain sih minta foto cowok itu? Iya, heran deh, kamu kenal? Enggak tuh. Kalian gak tahu kalau yang diajak foto Kamper sama Asem itu pemain bokep gay Indo yang go internasional? Hah? Masa sih? Aku gak pernah lihat dan gak punya aplikasinya. Bang Jati kok tahu? Ya iya, dulu kan dia punya aplikasi setan. Saut Pinus kesal. Sayang, jangan dibahas dong, kan udah kamu hapus. Iya. Bang Cemoro sama Bang Cendono tahu? Enggak, ucap keduanya kompak. Udahlah, cuma minta foto aja. Kenapa? Kamu kayak kebakaran jenggot? Cie, cemburu ya? Enggak. Pak Cemoro, Bang Dono, Kapuk, Asem, Rotan. Akasia, teriak Cemoro senang. Hai cantik. Cie, sama siapa nih? Sama cowok dan temanku tuh duduk di sana. Kasia, duduk sini dulu. Iya pak. Gimana kabar Mol? Siapa yang mengganti saya? Gak ada pak. Cuma saya sama kepala toko diangkat sebagai junior supervisor menggantikan Pak Cemoro. Lega dengarnya kalau kamu yang mengurusnya. Iya pak. Aku masih pakai sistem bapak, jadi supermarket masih aman. Dan sekarang aku harus ekstra berinovasi agar bisa terus menaikkan omset toko. Semangat Kasia, kamu pasti bisa. Iya pak. Oh iya, ada kabar mengejutkan. Pak Mahoni dipecat gara-gara ketahuan menghampiri 2 SPG sekaligus. Wah, rasain syukur, mampus, teriak Kapuk cekikikan. Pak, udah dulu ya, nanti sambung lagi. Iya Kasia, makasih banyak. Oke. Malam ini abang gak tinggal di mes lagi. Abang kembali ke rumah. Yah,
Aku sendiri dong. Sebelumnya juga kamu sendiri berani, tapi tetap aja nggak asik. Kan ada kapuk per. Oh iya Puk, nginep ya? Iya, hehe. Di laundry, tepat pukul 2 dini hari Sengon belum juga tidur. Dia masih senyum-senyum sendiri membaca pesan-pesan beringin. Dan ketika dia sedang senyum-senyum sendiri, Bang, Sengon yang mendengar suara Ulin seketika berlari menghampiri Ulin. Lin, kamu kenapa? Ngon, gue ngimpi. Ngimpi apa? Kok sampai keringetan gini kamu? Ucap Sengon perhatian dan mengelap keringat Ulin di keningnya. Gue ngimpi ketemu almarhum suaminya Mbak Soka. Hah? Terus? Dia cuma senyum sama gue, tapi gak ngomong apa-apa. Pas gue mendekat, dia malah pergi. Gak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Pinang dan gue sama-sama didatangi? Gak masuk akal. Gue tipe orang yang selalu pakai logika, tapi kenapa apa yang gue alami sama dengan yang Pinang alami? Kalaupun arti dari mimpi ini sebuah pesan untuk gue jagain anak-anak, keputusan tetap ada pada Mbak Soka. Dan Mbak Soka malah justru ngejauhin gue sama anak-anak, hanya gara-gara salah paham. Lin, aku merinding Lin. Ayo tidur. Di taman kota, pagi ini Jati dan Pinus berolahraga jogging di taman kota bersama Ketapang dan Palem. Dan begitu selesai, keempatnya hendak mencari sarapan bubur ayam. Namun begitu hendak masuk mobil, Nus, loh, Bang Gaharu, olahraga juga ternyata, kok gak ketemu tadi? Saya main badminton sama temen. Kalian udah pada mau pulang? Kita mau cari sarapan abang. Mau makan buriam. Oh iya, bukannya abang pecinta buriam? Iya. Kebetulan, ikut kita aja. Bubur ayamnya enak banget kok, dijamin gak mengecewakan. Oke, boleh deh. Pinus dan Jati pun duluan dan diikuti Gaharu dari belakang. Di buriam sendiri sudah ada Cendono dan Cemoro, juga Ulin, Sengon dan Beringin yang lebih dulu datang. Ngon, gue duluan ya, mau beli kembang dulu, mau nyekar. Oh, iya Lin. Ulin pun pergi. Ngon, Ulin kenapa? Kok gak seceria biasanya? Dan siapa yang meninggal? Kok kita tetangga pada gak tahu ada orang meninggal? Tanya Ringin. Iya Ngon, gak biasanya Ulin murung gitu? Tanya Cendono penasaran. Ulin mau nyekar ke makam suaminya Mbak Soka, soalnya habis didatangi dalam mimpi semalam. Oh iya? Semoga saja pertanda baik, ucap Cendono. Iya bang. Mas Bambu, buriam 5 ya, teriak Pinus yang membuat semua terkejut senang. Dan Bambu yang melihat menyapa. Wih, kesini juga kalian, monggo. Iya mas. Bro, kenapa gak bilang mau kesini? Tanya Cemoro. Kenapa harus bilang-bilang? Oh iya, kenalin ini Bang Gaharu, manajer dan produser di Pelangi Rekod. Semua pun berkenalan. Ngon, Ulin mana? Lagi nyekar Nus. Siapa yang mati? Nyekar ke suaminya Mbak Soka, habis dimimpiin. Oh, sepertinya suaminya menyerahkan Mbak Soka sama Ulin. Cuma mimpi Nus, belum tentu terjadi, cuma bunga tidur. Ya amin dong, kan dia teman kamu juga. Iya, amin. Di saat yang lain ngobrol, entah mengapa Gaharu memperhatikan Bambu yang menghampirinya. Nah, ini, monggo, buburnya. Semuanya pun menikmati sarapan bersama. Pang, nambah yuk, enak banget buburnya. Malu aku Lem. Kenapa Lem? Mau nambah? Tanya Pinus. Hehe. Mas, nambah ya mas 1. Siap. Halo Pah. Iya, di rumah abang. Apa? Jam 8 mobil kita datang. Oke, bang, pulang yuk. Papa mau kirim mobil. Tak lama kemudian semuanya selesai. Cemoro dan Cendono pamit pulang duluan, juga diikuti Sengon dan Beringin. Dan sekarang giliran Pinus, Jati, dan Gaharu. Mas, berapa? Sekalian. Nus, biar abang. Gak usah bang. Habis ini abang pulang sendiri, ingat kan jalannya? Soalnya aku mau ke rumah Jati dulu. Ya ingat lah. Abang mau mampir? Gak usah, mau balik langsung. Ya sudah, kita duluan ya. Iya. Dan kini tinggal Gaharu yang masih belum pulang, yang membuat Bambu penasaran.
Ada yang bisa saya bantu lagi? Apa mau dibungkus? Kalau bungkus yang jual, boleh nggak saya bawa pulang? Ah, abangnya ini bisa aja bercandanya. Jujur, bubur ayam kamu lezat sekali. Aku sudah sering mencoba berbagai macam bubur ayam dari berbagai daerah. Tapi bubur ayam kamu paling nikmat. Wah, makasih banyak ini. Memangnya abang ini pakar kuliner, kok bisa nyobain bubur ayam sampai kemana-mana? Nggak juga, saya bukan pakar kuliner, hanya pecinta bubur ayam. Oh, pecinta bubur ayam toh. Dan sepertinya saat ini saya nggak cuma jatuh cinta sama bubur ayam mas aja, tapi juga jatuh cinta sama penjualnya. Terima kasih, saya pamit. Ucap Gaharu mengedipkan mata sebelum akhirnya dia meninggalkan bambu yang mematung garuk-garuk kepala. Jangan-jangan dia di rumah sakit. Semalaman keadaan Pinang cukup membaik. Panasnya mulai turun, tapi Pinang masih lemas dan murung, tak mau makan. Non, Bi, kakak, gimana keadaannya adik non? Panasnya udah turun, tapi masih lemas dan gak mau makan. Adik, makan yuk, kakak bawa donat kesukaan adik, ucap Sawit merayu adiknya. Gak mau, Pinang mau makan es krim sama Om Ulin. Soka bingung. Sudah dari semalaman Pinang sedih gara-gara Soka mengusirnya. Melihat putrinya yang seperti itu membuat Soka tak tega. Haruskah Soka menerima Ulin? Sedangkan Soka belum sepenuhnya yakin pada Ulin. Tapi Ulin sudah mencium bibirnya. Soka tak rela. Mau tak mau Soka harus menerima Ulin. Ya demi anak, demi Pinang. Soka menarik nafas, lalu mengeluarkannya. Soka mengambil keputusan. Semoga keputusan Soka membawa perubahan yang baik untuk dia dan kedua anak-anaknya. Bi, nitip Pinang ya, saya mau ketemu Ulin. Iya non. Soka pun pulang dan langsung menuju laundry. Tak lama kemudian Soka sampai. Ngon, ya mbak. Ulin mana? Ulin ke makam mbak. Ke makam, siapa yang meninggal? Dia nyekar ke suami mbak. Apa? Soka pun seketika berlari menuju makam. Dan ketika sampai, Ulin. Mbak, Ulin pun seketika berdiri ketika sedang menabur bunga. Dan Soka berjalan menghampirinya. Lin, nikahi mbak. Hah? Iya. Mbak ngelakuin ini bukan karena mbak suka sama kamu. Mbak terpaksa ngelakuin ini demi Pinang. Gak masalah, karena gue yakin cinta itu ada karena terbiasa. Dan ketika kita biasa bersama, gue yakin gue bisa bikin mbak jatuh cinta sama gue. Soka terdiam, Ulin mendekatinya. Sampai-sampai Soka berjalan mundur. Sampai-sampai kakinya tak sengaja kesandung nisan. Mbak, awas! Ulin menarik dan Soka jatuh ke pelukannya. Keduanya saling menatap. Kita belum halal. Maaf, gue cuma gak mau bacot wajah. Mbak ke rumah sakit. Mbak, jadi kapan kita nikahnya? Sesiap kamu aja, ucap Soka meninggalkan makam. Besok juga gue bawa mbak ke KUA. I love you Soka. Yes, akhirnya gue bisa dapetin lu Soka. Rumah Cemoro. Di rumah Cemoro sendiri, Cemoro sedang menunggu 2 mobil baru kiriman papanya. Dan tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun datang. Selamat pagi, Pak Cemoro. Pagi. Bang, mobilnya datang. Wah, papa beneran ternyata. Ini beneran satu-satu. Iyalah bang. Abang jadi malu sama papa. Abang, papa udah nerima abang. Iya sayang. Bisa nggak kamu telepon papa? Abang mau ngomong. Bisa? Nih. Assalamualaikum. Pah, lagi ngapain? Waalaikumsalam. Lagi sarapan sama mama. Gimana? Mobilnya sudah nyampe? Alhamdulillah, Pah. Makasih banyak, Pah. Cendono jadi gak enak. Dia enak-enakin aja. Yang penting kamu ngenakin anakku satu-satunya. Papa, teriak mama. Apa sih mama? Papa guyon.
Papa jangan khawatir, Cendono janji akan jaga Cemoro. Saling menjaga, kalau Cemoro aneh-aneh juga kasih tahu. Ya sudah, semoga mobilnya bermanfaat. Sangat, Pak, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Cemoro, jujur, Abang serasa punya orang tua sendiri jika diperhatikan seperti ini. Makasih ya, sayang. Iya, sama-sama. Mau tes drive? Kayaknya Abang lebih tertarik ngetes drive kamu deh. Hap, menggendong tubuh Cemoro dan mengangkutnya masuk ke dalam rumah. Abang, nanti telat ke proyek. Gak masalah. Tapi semalam udah 4 kali, Bang. Itu kan malam. Kalau pagi lain lagi. Pokoknya Abang mau minimal 3 kali sehari. Jangan nolak. Nolak suami hukumnya dosa. Lihat suaminya dulu. Kalau ini mah suami bikin encok. Encok-encok tapi gak bikin kapok. Dah, Cendono melempar Cemoro ke ranjang, lalu menghampirinya. Stop. Kenapa, sayang? Perut gue tiba-tiba mules, kayaknya kebanyakan sambal di bubur ayam tadi. Hehehe. Ya. 2 hari setelahnya, saya nikah dan kawinkan Ananda Ulin binti dan Ananda Soka binti almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat, 1 pot bunga soka dengan cincin seberat 10 gram, 1 batang pohon sawit, 1 batang pohon pinang dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Soka binti dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, sah, alhamdulillah. Happy ending.